selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 0312523010. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah akuntansi syariah menengah. Di sini saya akan membahas beberapa materi, di antaranya yang pertama ada akuntansi sukuk, yang kedua ada cash wakaf link sukuk atau CWLS, yang ketiga ada akuntansi waat, dan yang keempat adalah akuntansi tabari. Yang pertama, di sini saya akan membahas materi akuntansi sukuk. Apa sih pengertian akuntansi sukuk? Akuntansi sukuk adalah cabang akuntansi yang khusus mempelajari bagaimana mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi yang berkaitan dengan penerbitan dan kepemilikan sukuk. Sukuk sendiri merupakan instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, namun didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Definisi sukuk. Definisi sukuk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip syariah, di mana sukuk didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bisa dibilang dengan bunga. Yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Yang kedua ada kepemilikan aset. Pemilik sukuk memiliki hak atas aset yang mendasari sukuk seperti properti, saham, atau proyek. Yang ketiga ada pembagian keuntungan. Keuntungan dari aset yang mendasari sukuk dibagi di antara pemegang sukuk. Jenis-jenis sukuk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah sukuk yang didasarkan pada akad ijarah atau sewa. Yang kedua ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah ini sukuk yang didasarkan pada akad mudharabah atau bagi hasil. Yang ketiga ada sukuk musyarakah. Sukuk yang didasarkan pada akad musyarakah atau kerjasama. Di sini saya akan membahas untuk materi yang pertama, yaitu sukuk ijarah. Sukuk ijarah melibatkan penyewaan aset oleh penerbit sukuk kepada investor. Yang pertama itu ada penerbitan sukuk, yaitu biasanya itu membeli aset, misalnya itu seperti bangunan. Yang kedua ada menyewakan aset kepada investor. Tapi apabila kalau investor itu dia membayar sewa kepada penerbit sukuk dan bisa menerima kembali aset setelah masa sewa berakhir. Dan untuk materi yang kedua adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah didasarkan pada prinsip bagi hasil antara penerbit sukuk dan investor. Penerapannya bagi penerbit sukuk ini dia biasanya itu menjalankan proyek bisnis. Contohnya dia memberikan modal, mengatur dan mengelola proyek. Dan untuk penerapan investor itu biasanya dia memberikan modal, contohnya menerima bagi hasil dari keuntungan proyek. Ketiga, sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah ini didasarkan pada prinsip kerjasama antara penerbit sukuk dan investor. Penerapan bagi penerbit sukuk ini yang pertama memberikan modal, yang kedua mengatur dan mengelola proyek, yang ketiga membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Untuk penerapan investor ini ada 3. Yang pertama ada memberikan modal, yang kedua berpartisipasi dalam pengambil keputusan, yang ketiga membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan. Penerbit sukuk harus mengungkapkan informasi tentang sukuk dalam laporan keuangan mereka. Yang pertama ada jenis sukuk. Jenis sukuk yang diterbitkan seperti sukuk ijarah, sukuk mudharabah, atau sukuk musyarakah. Yang kedua aset mendasari. Aset yang mendasari sukuk itu seperti properti, saham, atau proyek. Yang ketiga keuntungan dan kerugian. Bagaimana keuntungan dan kerugian dari aset yang mendasari sukuk itu harus dibagi. Yang keempat, resiko dan kewajiban. Resiko dan kewajiban yang terkait dengan sukuk. Dan di sini saya akan membahas untuk materi yang kedua, yaitu cash wakaf link sukuk atau CWLS. Apa sih pengertian CWLS? Cash wakaf link sukuk atau biasa disebut dengan CWLS ini adalah instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf tunai dan penerbitan sukuk. CWLS sendiri memungkinkan individu dan lembaga untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai melalui mekanisme sukuk. Dasar CWLS. CWLS ini didasarkan pada prinsip syariah terutama wakaf dan sukuk. Wakaf adalah sumbangan harta benda yang dilakukan dengan niat untuk memaksimalkan manfaat bagi umatnya. Untuk konsep dasar CWLS ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wakaf tunai. Wakaf tunai adalah sumbangan uang tunai yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial. Yang kedua ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang mewakilkan kepemilikan atas aset real atau proyek tertentu. CWLS ini menerbitkan sukuk untuk menghimpun dana wakaf. Dan yang ketiga manfaatnya, yaitu CWLS memberikan manfaat ganda bagi para wakif dan penerimaan manfaat seperti pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dan selanjutnya struktur dan mekanisme CWLS. CWLS memiliki struktur yang melibatkan emitmen, trustee, dan penilaian manfaat. Yang pertama ada pendirian wakaf. Wakif mendirikan wakaf tunai dengan niat untuk memaksimalkan manfaatnya bagi umat. Yang kedua penerbitan sukuk. Emitmen menerbitkan sukuk yang
dijamin oleh aset wakaf tunai. Sukuk ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketiga ada pengelolaan dana. First mengelola dana wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf. Yang keempat, pembagian keuntungan. Keuntungan dari investasi dana wakaf dibagikan kepada pemegang sukuk sebagai return dan sebagiannya untuk kegiatan sosial. Selanjutnya, regulasi dan pengawasan CWLS. Pengembangan dan implementasi CWLS harus diawasi dan diatur oleh lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Dia itu biasanya mengawasi kegiatan keuangan termasuk dengan penerbitan sukuk. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN MUI. Dia itu biasa menilai kepatuhan instrumen keuangan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga ada lembaga wakaf. Biasa itu dia mengatur dan mengawasi pengelolaan wakaf tunai. Selanjutnya di sini saya akan membahas untuk materi yang ketiga, yaitu akuntansi waat. Apa sih pengertian akuntansi waat? Akuntansi waat sendiri adalah akuntansi untuk transaksi yang melibatkan janji atau waat antara dua pihak dalam sistem keuangan syariah. Waat dapat berupa janji dari satu pihak untuk melakukan sesuatu seperti memberikan barang atau jasa. Itu biasanya dia kepada pihak lain di masa depan, atau janji dari satu pihak untuk tidak melakukan sesuatu. Akuntansi waat ini diatur oleh standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah 111. Selanjutnya di sini saya akan membahas untuk komponen akuntansi waat. Komponen akuntansi waat ini terdiri dari berbagai elemen yang membentuk keseluruhan sistem akuntansi. Itu untuk komponen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa yang akan mendatang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini adalah selisih antara aset dan liabilitas menunjukkan nilai kekayaan bersih dan perusahaan. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah penambahan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan waat. Yang pertama ada laporan laba rugi. Itu dia menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua selanjutnya itu ada neraca. Dia menampilkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Dia itu menunjukkan pergerakan kas perusahaan baik yang masuk maupun yang keluar. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Dia itu menjelaskan perubahan nilai ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada peran akuntansi waat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi waat ini memberikan informasi penting yang membantu pengguna eksternal dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang pertama ada investor. Investor ini dia membuat keputusan investasi seperti membeli atau menjual saham perusahaan. Yang kedua ada kreditur, dia itu menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang sebelum memberikan pinjaman. Yang ketiga ada pemerintah, dia itu membuat kebijakan fiskal dan menetapkan pajak yang adil berdasarkan dengan data keuangan perusahaan. Dan selanjutnya untuk materi yang terakhir adalah akuntansi tabaru. Apa sih pengertian untuk akuntansi tabaru? Akuntansi tabaru adalah cabang akuntansi yang khusus mempelajari dan menerapkan prinsip akuntansi pada transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akad tabaru. Akad tabaru sendiri merupakan suatu akad dalam syariah yang mengandung unsur hibah atau pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks akuntansi syariah, akad tabaru ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana peserta. Selanjutnya, definisi akuntansi tabaru. Akuntansi tabaru adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandasan prinsip syariah Islam, khususnya itu dalam konteks pengelolaan dana berbasis tabaru atau saling tolong-menolong. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini dia menjamin keadilan dalam mengalokasikan dana dan pembagian keuntungan serta kerugian. Yang kedua ada prinsip transparansi. Semua transaksi dan aktivitas keuangan harus tercatat dengan jelas dan transparan. Yang ketiga ada prinsip kehati-hatian. Di sini dia harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan. Selanjutnya prinsip akuntansi tabaru. Akuntansi tabaru didasari oleh prinsip syariah yang memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip tabaru. Prinsip tabaru adalah dana yang terkumpul dihimpun berdasarkan prinsip saling tolong-menolong, bukan berdasarkan dengan akad jual beli atau investasi. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah ini pengelolaan dana dilakukan dengan akad mudharabah. Di
di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Yang ketiga ada prinsip wakaf. Prinsip wakaf ini adalah beberapa skema baru melibatkan prinsip wakaf, di mana dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan amal. Selanjutnya ada pelaporan keuangan akuntansi tabaru. Pelaporan keuangan ke akuntansi tabaru harus mematuhi standar akuntansi syariah dan menampilkan informasi yang transparan dan akurat. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menampilkan pendapatan dan pengeluaran terkait aktivasi tabaru selama periode tertentu. Yang kedua ada neraca. Neraca ini dia harus menampilkan posisi aset liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas menampilkan aliran kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.